Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Lestari dengan NIM 22020028, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Bumegora. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait integrasi sistem digital dalam gawat darurat. Poin yang akan saya bahas di sini ada 8. Yang pertama, pendahuluan, arsitektur dan interoperabilitas, telemedicine dan triase jarak jauh, mHealth dan respon pra rumah sakit, I dan CDSS, tentang implementasi, rekomendasi praktis untuk konteks rumah sakit pendidikan atau rumah sakit daerah, kasus, dan di sini akan melampirkan daftar pusaka. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu integrasi sistem digital gawat darurat. Integrasi sistem digital dalam layanan gawat darurat atau emergency care merupakan upaya strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan klinis, meningkatkan koordinasi antar tim, dan mengurangi morbiditas atau mortalitas akibat keterlambatan penanganan. Sistem digital yang dimaksud meliputi rekam medis elektronik, EHR, telemedicine, aplikasi mobil, mHealth untuk aktivasi EMS, sistem monitoring pasien real-time, serta alat bantu keputusan klinis berbasis kecerdasan buatan. Baik, selanjutnya di sini ada telemedicine dan triase jarak jauh. Telemedicine terbukti efektif untuk triase kasus non-kritis dan untuk memberi second option di rumah sakit rujukan. Dalam konteks UGD yang padat, teletriage dapat mengurangi beban fisik dan menurunkan waktu tunggu jika diintegrasi dengan alur kerja rekam medis elektronik. Namun, bukti untuk efektivitas pada kasus high akut masih berkembang dan memerlukan infrastruktur, jaringan, dan protokol keamanan yang kuat. Selanjutnya, kita akan membahas mHealth dan respon pra rumah sakit. Aplikasi ponsel yang mengaktifkan responder terdekat untuk henti jantung di luar rumah sakit atau OHCA atau mengarah pasien stroke atau MI ke jalur trombolisis atau PCI, mempercepat waktu respon. Beberapa studi dan meta-analisis terbaru menunjukkan perbaikan indikator proses. mHealth juga dapat dipakai untuk komunikasi terstruktur antara para medik dan UGD sehingga penerima pasien menjadi lebih terkoordinasi. Selanjutnya kita akan membahas I dan CDSS. Algoritma prediksi sepsis kebutuhan ICU bila diintegrasikan ke dalam EHR dapat memberi peringatan dini. Namun, tantangan utama adalah fase alarm dan integrasi ke workflow klinis. Tanpa perencanaan human factor yang baik, alat bisa mengganggu alih-alih membantu. Riset terkini menekankan pentingnya validasi klinis dan audit performa model secara berkala. Lalu kita akan membahas tantangan implementasi. Kendala yang sering muncul di sini ada 5 poin. Yang pertama, infrastruktur bandwidth server, biaya dan model pembiayaan, kapasitas SDM dan pelatihan, privasi data dan regulasi. Yang terakhir adalah interoperabilitas sistem. Laporan dari jumlah negara juga menunjukkan bahwa adopsi EHR tanpa investasi pelatihan menyebabkan sistem kurang dimanfaatkan secara maksimal. Ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya teknologi, melainkan perubahan proses dan budaya. Rekomendasi praktis untuk konteks rumah sakit pendidikan dan rumah sakit daerah. Yang pertama, mulai terfokus teletriage di shift malam dengan indikator jelas waktu triage dan kepuasan pasien. Yang kedua, terapkan standar data FHIR pada tahap integrasi. Yang ketiga, libatkan tim klinis sejak tahap desain UX untuk mengurangi gangguan alur kerja. Yang keempat, siapkan pelatihan berulang dan governance data untuk keamanan. Yang terakhir, evaluasi berkelanjutan, audit outcome klinis dan prosesnya. Lalu di sini kita akan masuk langsung ke kasus. Sebuah studi di Journal of Medical Internet Research 2024 melaporkan penerapan teletriage di rumah sakit darurat selama pandemi COVID-19. Pasien bergejala ringan dikonsultasikan secara daring dengan dokter UGD sebelum datang langsung ke rumah sakit. Hasilnya, kunjungan non-kritis ke UGD turun 25%, waktu tunggu berkurang rata-rata 17 menit, dan resiko paparan petugas juga menurun. Integrasi sistem ini bekerja karena data pasien langsung tercatat di rekam medis elektronik (EHR) dan dokter bisa memantau dari jarak jauh.
Kasus ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekedar alat komunikasi, tetapi bagian dari sistem pengambilan keputusan. Dengan EHR terintegrasi, dokter gawat darurat bisa mengakses riwayat alergi, obat yang sedang diminum, dan hasil lab sebelumnya dalam hitungan detik. Namun, tantangannya adalah keamanan data, pelatihan tenaga medis, dan infrastruktur jaringan terutama di daerah. Sebagai calon tenaga kesehatan, saya melihat integrasi sistem digital akan menjadi keharusan di masa depan. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi keselamatan pasien dan koordinasi antar profesi, asalkan diterapkan dengan etika, keamanan, dan pelatihan yang memadai. Baik, sekian penjelasan dari saya. Ini adalah daftar pustaka dari materi-materi yang saya jelaskan, dan maaf bila ada kesalahan penjelasan dan lain-lain. Terima kasih. Can change the world.